Ini Pak Ustadz, nunggu haji lama bertahun puluhan tahun. Kan banyak sekarang yang banyak umroh dulu. Dari tahun berapa tuh udah banyak yang umroh dulu lah gitu ya, pada melaksanakan umroh sambil nunggu haji. Nah, umroh yang itu termasuknya itu umroh wajib atau umroh sunat, yang pertama kali umroh ke sana. Dan nanti setelah musim haji ini, umroh itu maksudnya umroh sunat atau umroh wajib, itu yang saya inginkan. Berarti kalau yang sudah begitu nggak bisa haji yang lain atau gimana? Atau hanya tamatu atau apa yang maksudnya ke situ? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Mangga. Langsung saja ya. Kan kemarin udah diceritakan tentang yang melaksanakan umroh, tetapi sebelum beres sudah kembali ke hotel. Itu harusnya bayar dam saja atau umrohnya diulang? Cukup atau ada lagi? Cek satu tes. Ada lagi atau dulu? Oh mangga. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, kalau membayar dam itu apa langsung, apa nanti boleh di Indonesia aja? Ya itu aja, terima kasih. Siap. Cek satu. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, hampir semua ini terkait umroh ya. Hampir semua. Yang pertama, umroh itu hukumnya wajib sama dengan wajibnya ibadah haji. Dua hal yang berbeda tapi hukumnya sama. Seperti halnya zakat. Zakat mal dan zakat fitrah. Dua-duanya berbeda akan tetapi disebutnya zakat. Kriterianya berbeda, caranya berbeda, yang dikeluarkan berbeda tapi hampir mirip. Yakni melibatkan orang kedua, harus ke orang lain, gitu ya. Nah, umroh pun sama. Umroh itu hukumnya wajib. Ini kesepakatan dari ulama madhab Syafi'i. Hanya sebagian kecil, yakni madhab yang lain, madhab Maliki, madhab Hanafi, yang mengatakan bahwa umroh tidak wajib. Ada yang menyatakan bahwa sunat muakkad, gitu. Akan tetapi madhab Syafi'i dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa umroh itu wajib sama dengan haji. Satu. Yang wajibnya yang mana? Tentu kewajiban itu masuknya itu adalah ke pekerjaan yang pertama. Misalkan Bapak sudah pernah melaksanakan umroh, maka umroh wajibnya itu ya yang pertama itu. Adapun umroh selanjutnya, baik di periode umroh itu atau di periode yang lain, itu termasuk sunnah. Artinya umroh kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak mendapatkan pahala wajib karena kewajiban kita secara esensinya itu sudah terpenuhi di umroh yang pertama, kedua, gitunya. Kemudian yang ketiga terkait umroh juga, bahwa jika dalam satu periode umroh atau haji, artinya tatkala kita sedang berihram, kita melakukan sebuah pelanggaran, apakah membatalkan proses haji atau umroh tersebut? Tentu saja tidak. Karena pelanggaran ihram itu mendapatkan punishmentnya itu berupa apa? Dam atau kifarat, bukan batal dan tidaknya. Gitu. Hajinya tetap sah tatkala rukun dan wajib haji dilaksanakan. Tatkala ada pelanggaran maka bukan atau tidak mengganggu sah haji umrohnya. Akan tetapi apa? Akan tetapi cukup membayar dam, tetap sah. Seperti kasus yang kemarin, misalkan seorang sedang melaksanakan ihram, ya, baik haji atau umroh. Ambillah contoh sedang ihram umroh.
di tengah-tengah melakukan pelanggaran. Kemarin itu kan kasusnya sudah selesai tawaf, kemudian merasa capek, akhirnya pulang sendiri ke hotel. Tidak melakukan sa'i. Di hotel baru ketahuan bahwa beliau belum melakukan sa'i dan tahallul. Jadi baru sampai tawaf. Pelanggaran ya. Pelanggarannya apa? Tentu saja pelanggarannya bervariasi. Jika pelanggarannya sampai berhubungan suami istri, maka yang dendanya itu denda paling tinggi. Jika hanya pelanggarannya memakai pakaian biasa bagi laki-laki atau pelanggaran biasa bagi perempuan yang memakai wangi-wangian dan sebagainya, maka ada takaran atau ada jenis pelanggaran yang jenis punishmentnya ini nanti akan dibahas di bab dam. Pelanggaran ini konsekuensinya apa? Pelanggaran ini harus bagaimana? Nanti ada di bab dam, kita akan mengupas tuntas terkait itu. Akan tetapi apakah harus mengulangi dari awal atau tidak? Tentu saja tidak, tinggal melanjutkan. Kemarin kasus yang kemarin itu setelah selesai tawaf dia pulang, tidak sa'i, tidak tahallul, maka langsung saya suruh silahkan balik lagi ke Masjidil Haram, kemudian sa'i, laksanakan rukun yang belum dilaksanakan, kan itu rukunnya. Rukun yang belum dilaksanakan, laksanakan sampai selesai. Setelah selesai baru dikalkulasi selama proses umroh tadi, dari mulai niat sampai selesai tahallul, melakukan kesalahan apa saja, diinventarisasi. Bukan sama saya, tapi sama yang bersangkutan, karena yang taunya abdi tadi teh di masjid teh ibakeula, oh berarti mau pakai wangi-wangian, karena di sabun itu ada wangi-wangiannya, ada parfumnya. Beres mandi kumaha? Beres mandinya biasa we, nyisiran nyisir dua, itu kan gitu. Kemudian memakai pakaian biasa, oh tilu gitu. Terus kita inventarisir. Setelah itu baru dikalkulasikan, oh pelanggaran Bapak ini nih. Pelanggaran ini dendanya bisa ini. Ada pilihannya. Nanti di bab dam ada. Gitu. Maka otomatis yang harus Bapak keluarkan segini. Kita belanja bareng. Akhirnya sedekahkeun ke tujuh fakir miskin di tanah haram. Satu fakir miskinnya minimal 1 mud, berarti ya kurang lebih 10 realan lah. 10 realan karena tidak ada orang yang mau nerima beas zaman ayeuna mah pulus gitu. Mata aya beasna tapi aya artosna di lebetna, sehingga dia mau nerima karena ada uangnya gitu. Yang penting kan mah diterima we gitu. Jadi seperti itu, diinventarisasi berapa. Ada yang sampai anu kudu mencit domba, ayah belanja domba, bisa domba 100 real. 100 real itu sabaraha? 2,5 juta. Eta teh 100 real teh harga domba di Arab. Di urang mungkin 2,5 juta mah kabayang domba seperti kumaha. Kamu di Arab, yang penting teu naon lah begang oge, yang penting masuk kriteria sah dianggo kurban. Gitu. Sanaos kecil nya lamun gagah mah langsung sae, tapi apakah ada orang yang mau mengeluarkan dam segede itu gitu kan, jarang gitu. Jadi inti nama tidak usah dimulai proses dari awal, lanjutkan saja. Ada rukun, misalkan rukun nanti 6, di tengah-tengah belum terlaksanakan, laksanakan. Setelah selesai baru diinventarisir, selama saya ihram dari mulai niat sampai selesai tahallul saya melakukan pelanggaran apa saja, tulis gitu, kudu hidang. Kemudian didiskusikan, Pak Ustadz ini saya melakukan pelanggaran ini apa saja ya gitu. Waktu kemarin itu 2025, walaupun saya tidak membersamai, tapi ibu yang berangkat ke sana, banyak jamaah mengawari ke abdi, Pak Ustadz abdi teh ieu lakukan ieu oh wayahna anu seperti gitu. Jadi demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, bayar damnya atau membayar dendanya bisa di Indonesia tidak, tergantung dari pelanggarannya. Semua pelanggaran itu pada dasarnya harus diselesaikan pada saat itu juga, karena salah satu objeknya itu ialah penghuni tanah haram, penghuni di sana. Jadi bukan penghuni Saudi Arabia,
Tapi penghuni tanah haram bisa orang Pakistan, bisa orang Indonesia yang TKW di sana, PKL di sana, bisa orang Sudan anu jadi PKL. Yang penting dia penghuni tanah haram, ada di tanah haram. Itu salah satu objeknya, gitu. Nah, ada satu dam yang bisa dilaksanakan di Indonesia, yakni puasa. Puasa 10 hari, 7 hari di Indonesia ada, yakni ada pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut sudah mencapai pada titik di sana kita sangat tidak mampu dan sebagainya. Ada salah satu klausul itu, tapi tetap 3 hari harus dilaksanakan di sana, 7 hari di Indonesia. Hanya itu, hanya puasanya saja. Selain itu, selain pelanggaran tersebut, semua harus dilaksanakan di sana.